Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Resti sejak kecil tinggal di Jakarta bersama kedua orang tuanya dan dua adik laki-lakinya. Ayah Resti adalah seorang pegawai negeri yang mendapat fasilitas rumah dinas. Maka, selama tinggal di Jakarta, keluarga mereka menempati rumah dinas tersebut. Namun, rumah itu bukan tempat biasa. Sudah sejak lama rumah itu dikenal dengan berbagai peristiwa horor yang kerap terjadi. Ayah Resti dikenal sebagai sosok yang disiplin, terlebih dalam urusan agama. Ia kerap terbangun di malam hari untuk menunaikan salat tahajud. Dari kebiasaan itu, ia sering menasihati anak-anaknya agar tidak takut terhadap makhluk gaib seperti jin. Menurutnya, jin memang hidup berdampingan dengan manusia. Namun manusia memiliki derajat yang lebih tinggi sehingga tidak perlu merasa takut, cukup meyakini keberadaan mereka saja. Di rumah dinas tersebut, terdapat sebuah gudang di bagian belakang rumah. Ruangan itu tidak jelas fungsinya sejak awal, dan ketika keluarga Resti pindah ke sana, ruangan itu sudah dalam kondisi terbengkalai dan tertutup rapat. Mereka menempati rumah tersebut selama kurang lebih 3 tahun hingga akhirnya sebuah peristiwa aneh mulai terjadi. Pada suatu malam, saat seluruh anggota keluarga sedang berkumpul di ruang tengah untuk menonton televisi, terdengar suara benda jatuh dari arah gudang. Meskipun telah lama tinggal di rumah itu, baru kali ini mereka mengalami kejadian ganjil. Ayah Resti menenangkan semua orang, menduga suara itu berasal dari tikus atau kucing, dan meminta anak-anaknya untuk tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan menonton televisi, karena saat itu sedang tayang acara yang cukup menarik. Setelah acara selesai, satu persatu anggota keluarga masuk ke kamar masing-masing. Ayah dan ibu Resti tidur di kamar mereka, sementara Resti tidur bersama dua adiknya. Kebetulan, malam itu kakek dan nenek Resti sedang menginap di rumah dinas tersebut, sebagaimana kebiasaan mereka yang sering datang berkunjung. Menjelang pukul 11 malam, adik bungsu Resti menatap ke arah gudang dengan ekspresi tegang. Posisi televisi menghadap ke depan, namun adik bungsu Resti duduk menghadap ke arah yang berbeda. Ia terus menatap ke arah gudang tanpa berkata apa-apa. Resti pun penasaran dan bertanya apa yang sedang dilihatnya. Sang adik lalu menyebut bahwa ia melihat sosok nenek, namun sosok yang ia lihat tampak berbeda, berbadan gemuk, tidak seperti nenek mereka yang bertubuh kurus dan kecil. Merasa aneh, Resti mencoba memastikan sendiri. Ia menuju dapur dan menemukan ruangan itu kosong. Ia lalu melangkah ke kamar belakang tempat kakek dan neneknya tidur. Ketika dibuka, keduanya tampak tertidur lelap. Meski kejadian itu menimbulkan rasa heran, kehidupan kembali berjalan normal hingga 2 atau 3 minggu kemudian, saat pengalaman ganjil lainnya terjadi. Sore itu, Resti sedang sendirian di rumah. Ia tengah membaca komik di kamar saat tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari belakang rumah. Awalnya, ia mengabaikannya karena menduga suara itu berasal dari dapur. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Ia keluar dari kamar, diliputi kebimbangan antara menyelidiki atau meninggalkan rumah. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk keluar rumah dan duduk di dekat seorang pedagang di luar pagar, menunggu anggota keluarganya pulang. Sekitar pukul 6 sore, saat azan maghrib berkumandang, ayah Resti tiba di rumah. Resti pun kembali masuk dan menceritakan apa yang ia alami. Ayahnya langsung menuju ke belakang untuk memeriksa. Anehnya, tidak ada satupun benda yang tampak jatuh di dapur. Saat ditanya lebih lanjut, Resti meyakini bahwa suara itu berasal dari arah dapur. Ayahnya kemudian menoleh ke arah gudang, yang sangat jarang dibuka kecuali untuk menyimpan barang-barang tak terpakai. Didorong rasa penasaran, ayah Resti membuka gudang tersebut. Betapa terkejutnya ia saat melihat kendi tanah liat jatuh dan pecah di lantai. Yang lebih aneh lagi, kendi tersebut berisi tanah yang menyerupai tanah kuburan. Tak satu pun anggota keluarga tahu asal-usul benda itu.
Ayah Resti menduga benda tersebut mungkin peninggalan penghuni sebelumnya, mengingat rumah dinas ini sudah beberapa kali berganti penghuni. Tanpa banyak berpikir, ia meminta pembantu rumah tangga untuk membersihkan pecahan kendi tersebut. Ia tak menaruh prasangka buruk sedikit pun, dan setelah itu, rumah pun kembali tenang. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Pada suatu malam, sekitar pukul 7:30, Resti baru pulang dari pengajian. Saat masuk rumah, ia melihat ibunya yang masih mengenakan mukena sedang berjalan menuju dapur. Ia pun menyapa sambil mengira sang ibu hendak memasak mie instan, namun tidak mendapat respons. Ia lantas masuk ke kamar untuk meletakkan tas dan buku-bukunya, lalu menuju ke toilet. Dalam perjalanan menuju toilet, secara sekilas ia masih melihat ibunya berdiri di dapur menghadap ke arah penggorengan, masih mengenakan mukena. Namun ketika ia selesai dari toilet dan menuju ke dapur, ruangan itu sudah kosong. Ia pun merasa heran, mengira ibunya hanya beranjak sebentar. Ia mencari ke kamar ibunya, tetapi kamar itu pun kosong. Gerbang depan rumah juga masih tertutup, menandakan tak ada yang keluar rumah. Kebingungan mulai melanda pikirannya. Ia kembali ke kamarnya dan mencoba menghubungi ibunya lewat telepon. Tak lama kemudian, ibunya menelepon balik dan bertanya apakah Resti ingin menitip makanan. Ketika ditanya keberadaannya, sang ibu menjelaskan bahwa ia sedang berada di luar bersama ayah Resti sejak sore tadi. Jawaban itu membuat Resti semakin bingung sekaligus merinding. Ia yakin betul bahwa ia melihat ibunya berada di dapur, mengenakan mukena. Ia pun menceritakan hal itu kepada ibunya, yang langsung terkejut karena sejak sore mereka memang belum pulang. Setelah ibunya tiba di rumah, Resti menceritakan lagi dengan lebih jelas. Sosok perempuan yang ia lihat di dapur benar-benar tampak seperti ibunya, lengkap dengan mukena yang biasa dipakai. Bagi Resti, ini adalah puncak dari semua kejadian aneh yang pernah ia alami selama tinggal di rumah dinas tersebut. Sebelumnya ia hanya mendengar suara-suara aneh atau melihat bayangan, namun kali ini ia melihat langsung dengan mata kepala sendiri, sebuah penampakan yang menyerupai ibunya sendiri. Ketika Resti duduk di bangku kelas 2 SMP, ayahnya mendapatkan penugasan baru di daerah Bondowoso. Keputusan itu sebenarnya sudah lama diharapkan sang ayah sejak Resti masih SD. Entah mengapa, bagi ayah Resti, Bondowoso selalu tampak sebagai tempat yang tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Usia yang mulai menua mungkin menjadi alasan utama mengapa suasana tentram seperti itu terasa sangat diidamkan olehnya. Berbeda dengan ayahnya, sang ibu yang merupakan warga asli Malang justru berharap bisa menghabiskan masa tuanya di kampung halamannya. Oleh karena itu, ketika ayah Resti akhirnya dipindahkan ke Bondowoso, ibu dan dua adik laki-laki Resti memilih tinggal di Malang untuk menemani kakek dan nenek Resti yang tinggal di sana. Sementara itu, Resti sendiri justru memutuskan untuk ikut bersama ayahnya dan tinggal di rumah dinas yang disediakan di Bondowoso. Rumah dinas tersebut memiliki suasana yang asri. Bangunannya merupakan rumah lama bergaya tempo dulu, dikelilingi oleh taman yang dipenuhi pepohonan besar. Di rumah itu juga tinggal seorang penjaga rumah bernama Pak Sen, pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Ia menempati sebuah kamar yang terletak terpisah dari bangunan utama, tepat di samping pohon nangka dan berdekatan dengan bangunan garasi. Pertama kali tinggal di Bondowoso, Resti merasa senang. Ia bahkan lebih menyukai suasananya dibandingkan harus tinggal di Malang. Setelah mendapat izin dari ayahnya, ia pun mulai bersekolah di sana, masuk di kelas 2 SMP. Namun, ada satu kendala yang cukup mengganggu. Hampir semua teman-temannya berkomunikasi menggunakan bahasa Madura, sementara Resti sama sekali tidak menguasainya. Meski demikian, seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami dan mampu menggunakan beberapa kata dalam bahasa tersebut. Selama kurang lebih 2 bulan, setiap akhir pekan, tepatnya Jumat sore, Pak Zen selalu pulang ke rumahnya. Sementara itu, Resti dan ayahnya juga rutin pergi ke Malang dan baru kembali ke Bondowoso pada hari Minggu atau Senin pagi. Jadwal ini berlangsung cukup konsisten sampai suatu ketika, tepat di minggu ketiga bulan itu,
sang ayah memutuskan untuk tidak ikut ke Malang. Hari itu, sang ayah berencana pergi memancing di Laut Situbondo bersama beberapa temannya. Ia sempat mengajak Resti ikut, tetapi Resti sedang tidak bersemangat. Tugas sekolah dan rasa malas membuatnya memutuskan untuk tetap tinggal di rumah. Setelah menyampaikan keputusan tersebut, sang ayah mengingatkan bahwa Pak Zen sedang tidak ada. Namun Resti tidak keberatan. Ia merasa baik-baik saja tinggal sendirian. Sebelum berangkat, sang ayah meninggalkan sejumlah uang dan menyiapkan mie instan serta makanan lain yang cukup untuk Resti selama ditinggal. Malam itu, seperti biasa, Resti menghabiskan waktu dengan membaca komik dan menonton televisi. Sekitar pukul 9 malam, rasa kantuk mulai datang. Ia pun memutuskan masuk ke kamar yang berada di bagian depan rumah, bersebelahan dengan ruang tamu. Rumah itu memang cukup besar, dengan susunan ruang tamu, 2 kamar di sisi kanan, serta koridor yang mengarah ke belakang. Menjelang tengah malam, sekitar pukul 11, Resti merasa terganggu oleh suara orang bercakap-cakap di ruang tamu. Suaranya tidak begitu keras, namun cukup jelas terdengar, seolah ada beberapa orang yang sedang berbincang. Pikiran pertamanya mengira bahwa ayahnya telah pulang lebih awal bersama teman-temannya. Namun saat didengarkan lebih seksama, percakapan itu terasa asing. Bahasa yang digunakan tidak seperti bahasa Indonesia. Rasa penasaran membuat Resti mencoba mencermati lebih dalam. Semakin ia fokus, semakin ia menyadari bahwa suara tersebut terdengar seperti menggunakan bahasa Belanda. Rasa heran pun muncul, dan akhirnya ia memutuskan untuk membuka pintu kamar secara perlahan. Namun saat pintu terbuka, suara tersebut langsung lenyap. Ruang tamu yang semula terdengar ramai kini sunyi dan kosong. Tidak ada siapapun di sana. Resti menutup kembali pintu kamarnya dan kembali ke tempat tidur, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ia hanya berhalusinasi atau terbangun dari mimpi yang aneh. Namun sekitar pukul 12:30 dini hari, suara percakapan itu kembali terdengar. Kali ini lebih meyakinkan. Ia mendengar percakapan antara 2 laki-laki dan 1 perempuan, kembali dengan bahasa yang sama, bahasa Belanda. Dengan hati-hati, Resti membuka pintu kamarnya sekali lagi. Suara itu perlahan memudar hingga benar-benar hilang saat pintu terbuka. Ia kembali mengecek seluruh rumah, mengambil minum di dapur, memastikan tidak ada orang. Setelah semuanya dipastikan aman, ia pun kembali tidur hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, Resti menjalani hari seperti biasa. Siang harinya, ayahnya pulang membawa banyak ikan hasil pancingan. Mereka memasak bersama dan menikmati makan siang, namun cerita tentang kejadian malam sebelumnya belum sempat disampaikan oleh Resti. Barulah saat sore tiba, ketika suasana rumah lebih tenang, Resti menceritakan kejadian aneh tersebut kepada ayahnya. Ia menjelaskan bahwa suara yang ia dengar terdengar seperti percakapan dalam bahasa asing oleh orang-orang yang tak dikenal. Sang ayah menanggapi cerita itu dengan tenang. Ia merasa hal tersebut wajar, mengingat rumah dinas tersebut sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Sang ayah menyarankan agar Resti tidak takut dan tetap tenang. Resti sendiri bukanlah tipe anak yang penakut. Sejak kecil, ia telah dibiasakan untuk berani menghadapi apapun oleh ayahnya. Semakin lama ia tinggal di Bondowoso, semakin ia merasa betah. Namun suatu malam, saat Resti sudah duduk di bangku kelas 3 SMP, sebuah kejadian kembali mengguncang hatinya. Seperti biasa, setiap malam setelah salat Isya, ayah Resti memiliki kebiasaan membaca Al-Quran. Usai membaca satu ayat, biasanya Resti akan membacakan terjemahannya. Malam itu, mereka membaca surah Al-Jin. Saat ayahnya mulai membaca basmalah, terdengar suara lain menyahut dari sekitar mereka. Baik Resti maupun ayahnya sempat terdiam. Suara itu terdengar jelas, samar namun terasa dekat, seolah ada yang mengikuti pembacaan tersebut. Mereka melanjutkan membaca, dan suara sahutan itu terus terdengar beberapa kali. Kadang terdengar seperti suara laki-laki,
Namun di lain waktu terdengar seperti suara perempuan dengan nada rendah. Kamar Pak Zen yang berada jauh di belakang membuat kemungkinan suara itu berasal dari dirinya menjadi sangat kecil. Lagi pula, suara itu terdengar terlalu dekat, seolah berasal dari samping mereka. Setelah sesi membaca selesai, Resti bertanya kepada ayahnya mengenai suara aneh tersebut. Sang ayah mengakui bahwa ia pun mendengarnya, namun memilih untuk tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menyatakan bahwa nanti Resti akan mengerti sendiri dan tidak perlu terlalu memikirkannya, karena tidak semua hal bisa dijelaskan secara logis. Sang ayah bahkan menolak menjawab lebih jauh karena khawatir Resti akan menjadi takut dan tidak berani tinggal sendirian di rumah saat dirinya sedang keluar. Sejak awal menempati rumah dinas di Bondowoso, ayah Resti telah merasakan pengalaman yang tak biasa. Kebiasaannya yang rutin bangun malam untuk salat tahajud membawanya pada peristiwa mengejutkan yang terjadi kira-kira seminggu setelah mereka tinggal di rumah tersebut. Suatu malam, setelah mengambil air wudhu dan mulai melaksanakan tahajud, ia merasa seperti ada yang mengikuti salat di belakangnya. Awalnya ia mengabaikan perasaan itu dan tetap melanjutkan ibadahnya. Namun, keyakinannya semakin kuat bahwa memang ada sosok lain yang turut serta dalam salat malam itu. Setelah menyelesaikan rakaat terakhir, ia menoleh ke belakang. Dalam temaram cahaya lampu ruangan yang tak terlalu terang, pandangannya tertuju pada 3 sosok. Sosok pertama adalah laki-laki bertubuh tinggi besar, berwajah tampan, berjenggot, dan mengenakan pakaian khas Persia. Di sampingnya, berdiri 2 perempuan yang juga mengenakan busana muslim longgar dan anggun khas perempuan dari Timur Tengah. Meski sempat terkejut, ayah Resti merasa mereka bukanlah sosok jahat. Ia meyakini mereka adalah jin muslim yang tinggal di sekitar rumah tersebut. Sejak saat itu, salat malamnya justru terasa lebih nyaman. Beberapa hari kemudian, ia kembali melaksanakan tahajud dengan harapan akan kembali bertemu dengan ketiga sosok tersebut. Pada rakaat keempat salatnya, ketika ia menoleh setelah salam, mereka kembali terlihat sedang turut salat di belakangnya. Setelah itu, mereka kembali menghilang. Suatu malam berikutnya, ayah Resti mengalami mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpi itu, suasana rumah seperti pukul 7 pagi, dengan sinar matahari yang hangat menembus jendela. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang mengetuk pintu dan memberi salam. Ia membukakan pintu, dan di hadapannya berdiri sosok laki-laki tampan tinggi besar yang dikenalnya sebagai salah satu dari mereka yang ikut tahajud bersamanya. Wajah laki-laki itu bersinar, dan dari penampilannya, tampak bahwa ia berasal dari wilayah Timur Tengah, mungkin seperti orang Persia atau Afghanistan. Dalam mimpi itu, laki-laki tersebut memperkenalkan diri sebagai Hussein. Ia menjelaskan bahwa dirinya lah bersama keluarganya yang selama ini ikut salat di belakang ayah Resti. Hussein mengungkapkan bahwa ia dan keluarganya tinggal di bagian belakang rumah itu dan sudah sangat lama mendiami tempat tersebut. Ia mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada penghuni rumah itu yang rutin melaksanakan salat, apalagi tahajud. Karena itu, ia merasa senang dan bersyukur bisa ikut berjamaah bersama ayah Resti. Ayah Resti menyambut baik kehadiran Hussein dan merasa tidak perlu khawatir. Dalam mimpinya, mereka hanya menyampaikan rasa terima kasih dan kebahagiaan atas kehadiran keluarga baru yang taat beribadah. Setelah Hussein pergi dari rumah dalam mimpi itu, ayah Resti pun terbangun dan menyimpulkan bahwa yang menempati bagian belakang rumah adalah keluarga jin muslim yang tak berniat mengganggu, dan bahkan merasa senang bisa berbagi ruang ibadah. Cerita ini kemudian disampaikan kepada Resti. Meskipun sempat merasa takut, Resti memilih untuk tetap tinggal di rumah itu karena didikan dari sang ayah yang selalu menanamkan keberanian dan keikhlasan dalam menghadapi hal-hal tak kasat mata. Waktu pun berlalu, hingga suatu malam giliran Resti sendiri mengalami pertemuan langsung dengan keluarga jin muslim tersebut. Pada malam itu, ia terbangun dengan niat melaksanakan salat malam di kamarnya. Ia mengambil air wudhu dan membentangkan sajadah. Saat ia mulai salat, terdengar suara tepukan, namun ia tetap melanjutkan ibadahnya. Setelah mengucapkan salam dan menoleh, ia melihat 2 sosok perempuan berpakaian mukena putih berdiri di belakangnya.
Resti sempat terkejut, namun tidak sampai membuatnya ketakutan. Ia telah memahami dari cerita ayahnya dan ajaran guru ngajinya sejak kecil bahwa dalam beberapa kondisi, jin muslim bisa ikut salat bersama manusia. Setelah menyelesaikan salat, Resti berencana melanjutkan belajar hingga subuh. Ia membuka buku, namun rasa kantuk menguasainya hingga ia tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi didatangi oleh salah satu dari dua sosok perempuan tersebut. Perempuan itu berwajah cantik dengan paras khas wanita Arab. Dalam mimpi itu, perempuan tersebut memperkenalkan diri sebagai Ibu Ainun. Sama seperti Hussein yang pernah muncul dalam mimpi ayahnya, Ibu Ainun juga menyampaikan bahwa ia bersama suami dan anaknya telah lama tinggal di belakang rumah dinas tersebut. Ia mengungkapkan rasa senangnya karena rumah itu kini dihuni oleh keluarga yang rajin beribadah, rajin membaca Al-Quran, dan melaksanakan salat malam. Ibu Ainun juga menegaskan bahwa mereka tidak berniat mengganggu. Justru mereka merasa nyaman dan damai bisa hidup berdampingan dengan manusia yang menjaga nilai-nilai keimanan. Setelah perbincangan dalam mimpi tersebut, Resti pun terbangun saat waktu subuh. Ia segera menceritakan semuanya kepada ayahnya, yang langsung membenarkan bahwa kemungkinan besar sosok itu adalah istri dari Hussein. Pengalaman ini menjadi momen pertama bagi Resti berinteraksi langsung dengan jin muslim yang tinggal di rumah tersebut. Waktu terus bergulir hingga akhirnya Resti lulus dari SMA dan melanjutkan kuliah di Malang. Ia tinggal bersama ibu serta kakek dan neneknya, sementara ayahnya kembali berdinas ke Jakarta. Di masa kuliah inilah Resti bertemu dengan Fauzi. Mereka menjalin hubungan asmara sejak kuliah dan akhirnya, setelah keduanya menyelesaikan studi, mereka memutuskan untuk menikah. Selama masa kuliah dan awal hubungan asmara antara Resti dan Fauzi, Resti kerap berbagi kisah kepada kekasihnya itu tentang pengalamannya berinteraksi dengan sosok jin muslim. Cerita itu bukan sekadar dongeng semata, sebab Fauzi pun membenarkan bahwa istrinya memang memiliki pengalaman spiritual yang tidak biasa. Bahkan setelah mereka menikah, kehadiran sosok Bu Ainun dan Pak Hussein masih sering terasa, terutama ketika Resti atau keluarganya menghadapi persoalan besar. Sosok-sosok itu kerap hadir dalam mimpi, seolah memberikan petunjuk atau solusi atas permasalahan yang mereka alami. Suatu peristiwa besar terjadi sekitar 4 tahun lalu, ketika keluarga Fauzi menghadapi konflik warisan. Persoalan itu menimbulkan ketegangan di antara anggota keluarga ibunya, hingga akhirnya berdampak pada kondisi sang ibu sendiri. Wanita parubaya itu tiba-tiba jatuh sakit. Yang mengherankan, sakitnya tidak dapat dijelaskan secara medis. Meskipun telah berulang kali dibawa ke rumah sakit, dokter tidak bisa memberikan diagnosis yang jelas. Wajah sang ibu tampak sangat pucat, tubuhnya lemah, dan selama 1 minggu penuh ia hanya bisa berbaring, seolah tak berdaya. Kondisi semakin mencemaskan ketika dari bagian pusar sang ibu mulai keluar makhluk-makhluk aneh seperti kelabang dan cacing hitam. Pemandangan itu disaksikan langsung oleh Fauzi dan Resti. Karena panik dan tidak tahu harus berbuat apa, Resti akhirnya mengambil inisiatif untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran di dekat tubuh ibu mertuanya yang terbaring. Pada malam harinya, ketika Resti tertidur di samping sang ibu, ia mengalami mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, muncul sosok Bu Ainun yang berdiri memandang ke arah tubuh ibu Fauzi. Resti yang menyadari kehadiran sosok tersebut langsung tersadar dalam mimpinya. Bu Ainun pun menyampaikan bahwa kondisi sang ibu dipengaruhi oleh seseorang yang tidak menyukai keluarga tersebut. Ia lalu memberikan saran agar Resti membeli kunyit berwarna jingga terang, kemudian memerasnya dan memberikan airnya untuk diminumkan kepada sang ibu, setelah terlebih dahulu membacakan Al-Fatihah dan ayat kursi. Begitu terbangun, Resti merasa terkejut namun yakin bahwa petunjuk dalam mimpi itu layak dicoba. Ia segera menyampaikan hal tersebut kepada Fauzi. Keduanya pun bergegas ke pasar untuk membeli kunyit. Dalam perjalanan, mereka menyaksikan sebuah fenomena aneh. Dari kejauhan tampak kilauan cahaya keemasan yang ternyata berasal dari tumpukan kunyit. Kilauan itu terasa tidak wajar, namun mereka memilih kunyit tersebut dan membelinya. Setelah diparut dan diperas,
Air kunyit itu dibacakan ayat-ayat yang disarankan dan kemudian diminumkan kepada sang ibu. Malamnya, Resti tetap melanjutkan membacakan ayat-ayat pendek dan Al-Quran di samping ibu mertuanya, hingga akhirnya ia tertidur. Tak disangka, Ibu Fauzi tiba-tiba terbangun dan meminta air minum. Resti terkejut karena kesadaran ibu mertuanya telah kembali. Setelah diberi minum, wanita itu pun mulai bercerita bahwa selama ia tak sadarkan diri, ia merasa dibawa ke suatu tempat yang sangat luas, di mana sosok-sosok hitam bertubuh besar mengelilinginya dan hendak mencelakainya. Ia terus berlari menghindar sambil merasa sangat haus, namun tak tahu siapa yang mengejarnya. Resti kemudian menjelaskan bahwa selama sang ibu tidak sadar, memang terjadi banyak keanehan, termasuk keluarnya makhluk-makhluk dari pusarnya. Awalnya, wanita itu sulit mempercayainya, hingga Resti memperlihatkan rekaman video kejadian tersebut. Sang ibu pun akhirnya percaya dan menangis terharu. 2 hari setelah kejadian itu, Resti kembali dikejutkan oleh kabar dari warga sekitar. Ibu Fauzi dikabarkan jatuh dari motor setelah melaju dengan kecepatan tinggi, dan saat ditemukan, tubuhnya sudah dalam kondisi kaku dan wajahnya pucat. Resti segera menuju lokasi dan mendapati orang-orang sudah ramai mengerumuni tubuh sang ibu yang terbaring di balai warga. Ia pun langsung membawanya ke rumah sakit, namun sekali lagi dokter tidak mampu menemukan penyebab medis dari kondisi itu dan hanya menyarankan perawatan inap karena dianggap kelelahan. Selama dirawat, sang ibu tetap tidak sadar. Hingga pada malam ketiga, Resti kembali membacakan ayat-ayat suci di samping ranjang rumah sakit. Ia tertidur sambil membaca, dan dalam tidurnya kali ini, kembali hadir sosok Pak Hussein, Bu Ainun, serta seorang anak mereka. Dalam penglihatan mimpi itu, keluarga jin muslim tersebut tampak berada di sekeliling tubuh Ibu Fauzi, masing-masing memegang bagian tubuhnya. Pak Hussein memegang kakinya, sedangkan yang lain memegang kepala dan tubuh bagian atas. Mereka terlihat melafalkan ayat-ayat suci meski Resti tak bisa memahami apa yang mereka bacakan. Tiba-tiba, Resti terbangun karena ibu mertuanya memintanya mengambilkan air minum. Kembali Resti terkejut karena sang ibu telah siuman. Setelah diberi minum, wanita itu kembali bercerita bahwa ia sempat merasakan dirinya dibawa ke sebuah tempat yang gelap dan penuh sosok-sosok mengerikan, sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, datang seorang laki-laki tampan berjanggut yang memegang cambuk. Sosok itu memukul makhluk-makhluk hitam tersebut hingga terbakar dan menghilang. Setelah itu, sang ibu ditunjukkan sebuah pintu emas yang menjadi jalan keluarnya. Begitu melewati pintu tersebut, ia pun tersadar, dan yang pertama kali dilihatnya adalah wajah Resti. Demikianlah seluruh kisah itu terjalin, memperkuat keyakinan Resti dan Fauzi bahwa kehadiran keluarga jin muslim seperti Bu Ainun dan Pak Hussein bukan sekadar mimpi, melainkan bagian dari kehidupan spiritual yang secara nyata mereka alami. Sekitar 2 minggu setelah ibunya Fauzi dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit, kondisi sang ibu kembali memburuk. Kali ini serangan yang datang jauh lebih parah dibanding sebelumnya. Tanpa diduga, beliau mulai muntah darah dan belum sempat dilarikan ke rumah sakit, tubuhnya langsung terkulai lemas tak berdaya di atas tempat tidur. Situasi saat itu membuat Resti benar-benar cemas. Seluruh anggota keluarga, termasuk saudara-saudara Fauzi, diliputi kepanikan dan tangis. Sementara itu, Resti tetap bertahan di sisi ibunya Fauzi, terus-menerus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan pertolongan dari Yang Maha Kuasa segera datang. Di tengah kondisi penuh ketegangan itu, tiba-tiba kesadarannya menghilang. Ia seperti kehilangan kendali atas pikirannya, seolah pikirannya menjadi kosong dan tak sadarkan diri. Dalam keadaan tersebut, ia menyaksikan sebuah pemandangan yang tak biasa. Di hadapannya muncul sosok Bu Ainun, mengenakan mukena, berdiri dengan tenang. Di belakangnya tampak Pak Hussein yang turut hadir. Keduanya seperti tengah melakukan proses ruqyah terhadap tubuh ibunya Fauzi. Resti pun ikut melantunkan ayat-ayat Al-Quran, mengikuti mereka meruqyah tubuh yang terbaring lemah itu. Sosok Bu Ainun kemudian mendekat ke arah Resti,
menyampaikan bahwa kondisi sang ibu benar-benar menyedihkan dan memerlukan bantuan ruqyah secara langsung. Ia juga mengungkapkan bahwa penyebab dari semua ini adalah salah satu kerabat, tepatnya adik ketiga dari ibunya Fauzi. Pernyataan itu begitu kuat melekat dalam ingatan Resti. Setelah tersadar, Resti masih mendapati tubuh Bu Ainun dalam wujud kaku, seakan belum sepenuhnya menghilang dari pandangannya. Tak lama kemudian, Fauzi datang dengan membawa ramuan kunyit. Ia teringat bahwa sebelumnya sang ibu pernah sembuh setelah meminum kunyit yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ramuan itu pun segera diberikan. Malam harinya, kondisi sang ibu kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kesadarannya mulai pulih dan beliau bisa kembali berbicara. Keesokan paginya, Resti menyempatkan diri untuk menceritakan semuanya kepada Fauzi. Ia menyampaikan bahwa ia bertemu dengan sosok Bu Ainun dalam keadaan tidak sadar, dan perempuan jin muslim itu menyampaikan bahwa yang menyebabkan kondisi buruk ini adalah Tante Ipah, adik ketiga dari Ibu Fauzi. Sebelumnya, Resti dan Fauzi memang telah mencurigai Tante Ipah karena selama ini dikenal memiliki sikap sinis terhadap saudara-saudaranya. Perangai yang tak hangat dan seringkali menyudutkan membuat mereka bertanya-tanya, terlebih karena masalah warisan keluarga yang sempat menjadi konflik besar. Mendengar cerita Resti, Fauzi diam-diam memutuskan untuk pergi ke rumah Tante Ipah tanpa memberitahu siapapun, termasuk istrinya. Sore harinya, saat ia kembali, barulah ia mengisahkan pertemuan yang baru saja terjadi. Ia mendatangi rumah Tante Ipah dan langsung berbicara kepada suami dari Tante Ipah. Ucapan keras dan penuh emosi ia lontarkan, menyampaikan peringatan agar tidak lagi mengganggu ibunya. Bahkan, ia menuding langsung bahwa mereka telah menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti. Ekspresi Tante Ipah dan suaminya saat itu sangat jelas menunjukkan keterkejutan. Seolah mereka tak menyangka bahwa Fauzi bisa mengetahui apa yang selama ini mereka sembunyikan. Anak-anak Tante Ipah pun keluar, bersikap ingin membela orang tuanya. Namun ketegangan itu diredam oleh Paman Fauzi, yang menahan tindakan anak-anak tersebut agar tidak memperkeruh suasana. Akhirnya, Tante Ipah secara emosional mengakui semua kesalahan yang telah diperbuat. Ia bahkan sempat ingin memohon ampun sambil berlutut dan menangis di hadapan Fauzi. Kesalahan besar itu diakuinya, dan ia menyatakan niat untuk bertobat serta tak akan mengulanginya lagi. Setelah kejadian itu, kondisi Ibu Fauzi mulai berangsur-angsur membaik. Dalam waktu 2 minggu saja, beliau sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Wajahnya tampak lebih segar dan penuh semangat. Tahun-tahun berikutnya pun dilewati dengan penuh kesehatan dan kebahagiaan. Hingga saat kisah ini dituturkan, Ibunda Fauzi tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa, bahkan masih mengelola warung nasi yang setiap hari buka sejak waktu subuh. Tubuhnya tetap sehat, pikiran jernih, dan semangat hidup yang tak pernah surut.